SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan siang hari ini kita melanjutkan pelajaran mengenai asbab ziyadatil iman wa nuqsanih, sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya, dari tulisan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abd Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Berikutnya, dari pengetahuan yang akan menambahkan keimanan kepada seorang hamba, yaitu mengenal tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik, dan juga sifat-sifatnya yang maha tinggi. Karena belajar tentang Allah adalah semulia-mulianya ilmu, bahkan secara mutlak. Karena kemuliaan ilmu diketahui dengan apa yang dipelajari. Ketika yang dipelajari adalah zat yang maha mulia, maka ilmunya adalah ilmu yang paling mulia. Nah, karena itu mempelajari tentang nama-nama Allah akan membuat kita semakin dekat kepada Allah, dan dengannya bertambah pula keimanan kita kepadanya. Naam. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, wa bihadza yu'lam anna al-'ubudiyyata kullaha raji'atun
ila muqtadhayatil asma'i was sifat. Dengan ini diketahui bahwasanya penghambaan diri seluruhnya kembali kepada kandungan-kandungan dari nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Penghambaan diri kita itu bisa lahir dari mengenal kandungan-kandungan sifat-sifat dan juga nama-nama Allah. Misalnya, apabila seorang hamba mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dialah yang mengendalikan mara bahaya, dia pula yang melimpahkan kemanfaatan, di tangannya segala pemberian, dan di tangannya pula segala penolakan pemberian. Allah yang menentukan seluruh rezeki dan yang membaginya di antara para makhluk. Dia yang menghidupkan, dia pula yang mematikan. Maka dari sini lahir penghambaan diri yang berupa tawakal kepada Allah. Ya. Maka akan menjadi sesuatu yang gampang dan bisa kita wujudkan kepasrahan kita kepada Allah, yang diistilahkan dengan tawakal, kalau kita mengerti tentang hal-hal tadi yang terkait dengan Allah. Ya. Dia yang memberi bahaya, dia yang memberi manfaat. Di tangannya segala pemberian dan di tangannya pula segala penolakan. Dia yang membagi rezeki di antara para makhluk, dia yang menghidupkan, dia pula yang mematikan, dan lain sebagainya. Ini membuat kita mempasrahkan segala urusan kita kepada Allah. Maka lahirlah penghambaan diri yang diistilahkan dengan tawakal. Ya. Itu kan lahir karena kita tahu tentang Allah. Contoh lain, ketika seorang hamba mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, dia pula yang maha melihat, Allah itu maha mengetahui segalanya, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Dia mengetahui segala rahasia, bahkan yang lebih daripada rahasia. Ya. Tidak ada lirikan ujung mata, melainkan pasti diketahui oleh Allah. Dan tidak ada yang tersembunyi di dalam dada manusia, melainkan pasti diketahui oleh Allah. Ya, pengenalan Allah dengan sifat-sifatnya yang seperti ini melahirkan penghambaan diri yang seperti apa? Kita mampu mengendalikan segala ucapan dan perbuatan kita karena kita diawasi oleh Allah. Ya. Kita menjaga lisan kita hanya dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah karena kita tahu Allah menyaksikannya. Kita menjaga anggota-anggota badan kita hanya berbuat dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah karena kita tahu bahwa Allah pasti melihatnya. Ya. Bahkan kita berusaha tidak menyimpan di dalam hati kita hal-hal yang buruk karena tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada perhitungannya. Maka dengan menyadari pengawasan Allah yang seperti ini membuat kita mampu mengendalikan diri di dalam keimanan. Ya, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, bahkan di saat kesendirian kita tanpa di hadapan orang lain.
Karena kita tahu Allah pasti mengawasi kita. Itu semua lahir karena kita mengenal sifat-sifat Allah. Sifat-sifatnya yang ada di dalam nama-namanya yang maha mulia. Contoh lain, ketika misalnya kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ghaniyun Karim, Maha Kaya, Maha Pemurah, Barrur Rahim. Barrun Rahim, Maha Baik, Maha Penyayang. Apa yang lahir dari semua itu? Lahir penghambaan diri yang diistilahkan dengan ar-raja. Muncul pengharapan kita kepada Allah. Ya, pengharapan yang menjunjung tinggi, membumbung tinggi kepada Allah dengan segala janji-janji yang diberikan oleh Allah, membuat kita bersemangat di dalam hidup, mempunyai optimisme, ya, semangat untuk ibadah, semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena kita tahu Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, berlimpah kebaikannya, Maha Kaya. Maka harapan kita tujukan hanya kepada Allah saja. Kalau kita meminta, maka permintaan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh lain, ketika kita mengetahui bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ya, semua keindahan di muka bumi ini, baik dari makhluk-makhluk ciptaannya, ketahuilah, ketika kita kagum dengan sebuah keindahan dari ciptaan Allah yang bisa kita lihat, termasuk kepada pasangan kita, ketahuilah bahwasanya sumber dari keindahan itu adalah keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Dia yang menciptakannya. Kalau makhluk-makhluknya saja begitu indah, bahkan sebagiannya membuat kita berdecak kagum, sebagiannya membuat kita jatuh cinta sehingga kita menikahinya. Iya kan? Tapi jangan melihat kepada keindahan yang tidak diperbolehkan. Baik. Maka apa yang lahir dari ini? Ketika Allah menyatakan innallaha jamil, Allah itu maha indah, maka tumbuhlah kerinduan kita kepada Allah. Pasti ketika saat dimana kita di dalam surga nanti melihat Allah Azza wa Jal, kita nggak bisa membayangkan betapa kagumnya kita, betapa menyenangkan dan terkesimanya kita dengan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah, keindahan yang perfect, sempurna. Ya. Maka akhirnya kita berharap untuk segera bisa bertemu dengan Allah. Ya, kerinduan kita kepada Allah semakin bertambah di dalam hati. Maka ketika kita ibadah, jadinya ibadah itu menyenangkan karena ada rasa cinta yang begitu besar. Berarti mempelajari nama-nama dan sifat Allah itu menjadi penting atau tidak? Penting sekali, bahkan ini semulia-mulianya ilmu. Ya, sebesar-besarnya sebab yang menambah keimanan kepada kita. Taib. Di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam As-Sahihain Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman." Allah itu mempunyai 99 nama. 99 nama.
Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya maka dia masuk ke dalam surga. Barang siapa yang menghitungnya maka dia masuk ke dalam surga. Naam. Disebutkan di dalam Fathul Bari, walaysal murad bil ihsa adduha faqat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bukan yang dimaksud dengan menghitungnya hanya menghitungnya saja. Li'annahu qad ya'udduhal fajir. Karena seorang yang pelaku kejahatan bisa menghitung nama Allah. Ya, siapa saja bisa menghitung nama Allah. Wa innamal muradul amalu biha. Hanya saja yang dimaksudkan dengan menghitung di sini adalah mengamalkannya. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid menyebutkan bahwa ada 3 tahapan atau 3 tingkatan dalam menghitung nama-nama Allah itu sehingga membuat kita masuk ke dalam surga. Tahapan yang pertama kata beliau, ihsa'u alfadhiha wa adadiha, yaitu menghitung nama-nama Allah yang ada. Ya, kita pelajari satu persatu. Ada nama Allah Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ya, ada Al-Qadir, Al-Alim. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, namanya itu ada 99. Makanya 99 nama ini kemudian para ulama berijtihad melihat kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, apa saja namanya yang 99 itu. Ya. Pada sebagian mushaf ada di awal sampulnya dituliskan. Taib, itu ijtihad dari para ulama dari melihat kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi menghitungnya di sini memang mencarinya satu persatu, mana yang 99 itu. Nah, sekarang kita sudah dimudahkan oleh para ulama, ya, sudah terkumpul di dalam satu kumpulan. Taib. Yang kedua kata Imam Ibnul Qayyim, fahmu ma'aniha wa matlulatiha. Tahapan yang kedua, kalau kita sudah tahu dari jumlahnya yang 99 itu, apa saja yang menjadi nama-namanya yang maha mulia, yang maha indah. Yang kedua adalah memahami maknanya dan kandungan yang ditunjukkannya. Apa maknanya dan apa kandungannya? Ya. Dan setelah itu tentunya kita amalkan di dalam kehidupan kita dari nama-nama Allah tersebut yang mengandung makna-makna yang begitu indah. Yang ketiga kata beliau, menggunakannya di dalam doa. Ya, baik doa yang berupa ibadah seperti zikir, seperti misalnya kita mengatakan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim dan sebagainya. Taib, atau menggunakannya di dalam doaul mas'alah ketika kita meminta kepada Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Mannan, ya Wahhab. Nah, maka inilah 3 tahapannya yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kita berhenti dulu sampai ini karena sudah masuk waktu asar. Insya Allah
Kita lanjutkan ba'dal asr. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya menghitung 99 nama Allah, yang dimaksud tidak hanya sekedar menghitungnya, tetapi juga memahami maknanya dan kandungannya. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Sa'di rahimahullah, sebagaimana dalam At-Tawdhih wal Bayan, beliau mengatakan, man hafidhaha wa fahima ma'aniha wa i'taqadaha wa ta'abbadallaha biha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafal 99 nama Allah itu dan memahami makna-makna kandungannya dan juga meyakininya serta beribadah kepada Allah dengan menggunakannya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wal jannatu la yadkhuluha illal mu'minun. Sedangkan surga itu tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang beriman. Fa'ulima anna dzalika a'zamu yanbu'in wa maddatin li husulil iman wa quwwatihi wa thabatih. Maka dari sini diketahui bahwasanya menghafal nama-nama Allah, memahami maknanya, kandungannya, meyakininya, dan menggunakannya dalam beribadah kepada Allah adalah sumber yang terbesar untuk menghasilkan keimanan dan kekuatan dari keimanan tersebut serta keteguhannya. Wa ma'rifatul asma'il husna, dan mengenal nama-nama Allah yang maha indah, hiya aslul iman wal imanu yarji'u ilaiha, merupakan sumber daripada keimanan dan keimanan itu kembali kepadanya. Naam. Maka dari salah satu sebab yang terbesar untuk menambahkan keimanan kita semakin kuat, semakin menjadi lebih baik adalah mempelajari dan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kita semakin dekat kepadanya. Juga kandungan-kandungannya itu bisa kita amalkan, kita gunakan di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang tadi telah kita contohkan. Taib. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah,
Ada 5 kemanfaatan yang besar di dalam mempelajari dan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, yang pertama, anna ilma tauhidil asma'i was sifat asyraful ulumi wa ajalluha 'alal itlaq. Bahwa mengilmui tentang tauhid terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah semulia-mulianya ilmu dan seagung-agungnya secara mutlak. Jadi ilmu yang paling mulia itu adalah ilmu tentang Allah, khususnya yang terkait dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ishtighalu bifahmihi wal bahthi anhu ishtighalun bi'a'lal matalib. Maka menyibukkan diri untuk memahami nama-nama dan sifat Allah serta membahasnya adalah kesibukan terhadap perkara yang paling tinggi. Wa husuluhu lil 'abd min asyrafil mawahib. Dan pengetahuan yang dihasilkan oleh seorang hamba mengenai nama-nama dan sifat Allah adalah sebesar-besarnya anugerah Allah kepada dirinya. Nah, jadi kalau kita ingin mempelajari ilmu yang paling mulia di dunia ini dan juga ilmu yang paling membuat kita dekat dengan Allah, maka pelajari tentang al-asma was sifat, nama-nama dan sifat Allah. Ini harus dipelajari secara khusus. Ya. Di sini kan kita hanya sekedar menyebutkan bahwa salah satu sebab yang menambah keimanan kita harus kenal dengan Allah melalui nama-nama dan sifatnya. Jadi kemanfaatan yang pertama dalam mempelajari nama-nama dan sifat Allah, bahwa nama-nama dan sifat Allah itu adalah semulia-mulianya pengetahuan. Ya. Menyibukkan diri dengannya artinya bahwa kita menyibukkan diri dengan seagung-agungnya perkara yang ada di muka bumi ini. Taib. Yang kedua, beliau mengatakan anna ma'rifatullah tad'u ila mahabbatihi wa khasyatihi wa khaufihi wa rajaihi wa ikhlasil amali lahu. Bahwa mengenal Allah itu melalui nama-nama dan sifatnya membuat kita mencintai Allah, membuat kita merasa takut kepada Allah, membuat kita mempunyai harapan kepada Allah, membuat kita mampu mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Ya. Semua itu kita gapai melalui mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mencintainya secara lebih dalam karena kita kenal dengan Allah. Kita bisa merasa takut kepadanya karena kita tahu sifatnya. Kita bisa berharap dengan harapan yang membumbung tinggi kepada Allah karena kita juga tahu tentang nama dan sifatnya. Kita mampu untuk menjadi orang yang ikhlas, orang yang tulus kepada Allah karena kita tahu tentang Allah melalui nama dan sifatnya. Ya, ini semua dilahirkan karena kita mau mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Lalu kata beliau, wa hadza ainu sa'adatil 'abd. Inilah sesungguhnya kebahagiaan bagi seorang hamba. Ya. Kebahagiaan yang hakiki bagi seorang hamba ketika dia benar-benar kenal dengan Allah sang penciptanya, sehingga dia bisa mencintainya, dia bisa berharap kepadanya, dia bisa ikhlas untuknya, dia bisa merasa takut kepadanya. Masya Allah. Wala sabila ila ma'rifatillah. Dan tidak ada jalan untuk mengenal Allah
illa bima'rifati asma'ihi wa sifatih, melainkan dengan mengenal nama-nama Allah dan sifatnya, wa tafaqquhi fi fahmi ma'anih, dan mendalami pemahaman tentang makna-maknanya. Ya. Kalau mau mengenal Allah, ya melalui nama-nama dan sifatnya, pelajari. Ya. Maka dengan kita mengenal Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu kita bisa mencintai Allah, berharap kepadanya, merasa takut kepadanya, ikhlas untuknya. Inilah kebahagiaan yang akan membuat seorang hamba hidupnya penuh berkah dunianya dan akhiratnya. Ya. Sayangnya bahwa di antara kaum muslimin sekarang ini majelis-majelis taklim jarang mengajarkan tentang nama-nama dan sifat Allah. Di Surabaya mana coba? Ada nggak kajian tentang nama-nama dan sifat Allah? Ya. Ini butuh pengkajian supaya kita kenal siapa sih Allah itu yang kita ibadahi selama ini. Kita selama ini mengatakan kita harus cinta kepada Allah. Anda kenal nggak siapa Allah itu? Apa sifatnya? Apa namanya sehingga Anda bisa mencintai Dia? Kita aja sama pasangan kita. Kenapa kita cinta sama pasangan kita? Karena kita tahu Dia. Ya, kita bisa menerima kelebihannya dan kekurangannya karena kita tahu Dia. Maka lahirlah rasa cinta. Ya. Nah, kalau kita nggak kenal, bisa nggak kita cinta? Bisa nggak Pak kira-kira? Oh, nggak kenal gimana mau cinta? Gimana mau sayang? Nggak kenal. Ya. Nah, begitu pula terhadap Allah. Jadi selama ini kita mengatakan kita harus cinta kepada Allah, sementara kita nggak kenal siapa Allah. Gimana kita akan mencintai Dia? Nah, oleh karenanya mempelajari nama-nama dan sifat Allah itu sangat penting. Ya, khususnya yang terkait dengan pendalaman maknanya. Kandungannya itu apa? Ya, apa dampak yang dilahirkan dari sifat ini? Apa yang bisa kita tiru dari sifat ini? Sehingga kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga kata beliau, dari kemanfaatan mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Annallaha khalaqal khalqa liya'rifuhu wa ya'buduh. Allah itu menciptakan seluruh makhluknya, terutama manusia dan juga jin, agar mereka mengenalnya dan menghambakan diri kepadanya. Wa hadza huwal ghayatul matlubatu minhum. Inilah tujuan yang diinginkan oleh Allah dari kehidupan mereka. Fal istighalu bidzalik istighalun bima khuliqa lahul 'abd. Maka menyibukkan diri dengan hal itu berarti menyibukkan diri terhadap tujuan dari penciptaan seorang hamba. Ya. Kita diciptakan di muka bumi ini ada tujuannya. Semua kita tahu bahwa tujuannya adalah untuk beribadah, menghamba kepada Allah. Ya. Nah, maka kalau kita mempelajari tentang Allah yang kita ibadahi, berarti kita menyibukkan diri untuk mencapai tujuan tersebut. Wa tarkuhu wa tadyi'uhu ihmalun lima khuliqa lahu. Meninggalkan mempelajari tentang Allah dan menyia-nyiakannya adalah pengabaian terhadap tujuan diciptakannya seorang hamba. Karena kita nggak akan bisa menghambakan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya kalau kita tidak kenal tentang Allah. Ya. Menghamba itu kan ada rasa cinta di dalamnya, ada rasa pengagungan di dalamnya, ada rasa kedekatan di dalamnya. Ya. Itu ikatan hati yang begitu kuat, yang lahir dari sifat-sifat seperti yang kita sebutkan, lahirnya dari rasa cinta, pengagungan, kedekatan. Itu tidak akan kita dapatkan kalau kita nggak kenal siapa yang kita ibadahi. Ya, makanya menjadi penting mempelajari nama-nama dan sifat Allah, karena
dengan mempelajari nama dan sifat Allah mendukung kita untuk kita mengabdikan diri yang menjadi tujuan hidup kita. Ya. Jadi kemanfaatannya yang ketiga, mempelajari nama-nama dan sifat Allah itu mendukung kita untuk bisa benar-benar mengibadahi Allah. Wa qabihun bi'abdin lam tazal ni'amullahi alaihi mutawatiratan wa fadluhu alaihi azimun min kulli wajhin ay yakuna jahilan bi rabbih mu'ridan an ma'rifatih. Hal yang buruk, hal yang sangat buruk pada seorang hamba, kata beliau, ketika nikmat-nikmat Allah itu berlimpah terus-menerus kepadanya setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Ya, Allah limpahkan nikmatnya kepada kita. Wa fadluhu alaihi azim, dan anugerahnya kepada hamba itu begitu besar, min kulli wajh, dari segala sisinya. Namun ayyakuna jahilan bi rabbih, hamba itu tidak mengenal siapa Robnya. Gak usahkan mau bersyukur, kenal aja enggak. Kenapa? Karena hamba itu tidak mau mempelajari tentang Allah. Ya. Wa mu'ridan an ma'rifatih, dan dia berpaling dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu kan salah satu dari bentuk ibadah. Kita bisa benar-benar bersyukur kepada Allah. Begitu besar rasa terima kasih kita kepada Allah. Ya. Kemudian sehingga kita mampu pula menggunakan nikmat-nikmat Allah itu di dalam ketaatan kepadanya ketika kita memang tahu siapa Allah. Itu akan mudah kita lakukan. Tapi kalau enggak, hanya sekedar teori. Ya, harus bersyukur kepada nikmat. Nah, Anda enggak kenal bagaimana Allah. Menjadi berat untuk syukur karena Anda enggak kenal siapa yang mau Anda ibadahi ini. Siapa zat yang Anda akan mengabdikan diri kepadanya, Anda enggak kenal. Ya, maka kenalilah dengan baik supaya kita bisa benar-benar mengabdi kepada Allah. Menjadi suatu keburukan yang sangat jelek, nikmat Allah begitu besar kepada kita, sementara kitanya kenal aja enggak. Bahkan tidak mau pula mempelajari tentang Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nama-nama dan juga sifatnya. Ya. Allahul musta'an. Yang keempat, kata beliau, anna ahada arkanil iman bal afdaluha wa asluha al-imanu billah, bahwasanya salah satu rukun dari keimanan, bahkan rukun keimanan yang paling utama dan yang paling fundamental adalah beriman kepada Allah. Walaisal imanu mujarrada qawlihi amantu billah min ghairi ma'rifatihi bi rabbih. Iman itu, kata beliau, tidak hanya sekedar mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ya. Min ghairi ma'rifatihi bi rabbih, sementara dia tidak kenal tentang Allah. Anda bilang Anda percaya, beriman kepada Allah, Anda aja nggak kenal sama Allah. Berarti kan imannya ini masih ngambang. Ya. Makanya kenapa sekarang ini banyak orang yang mengatakan dirinya beriman, dia muslim, tapi berat sekali mau melaksanakan syariat Allah. Ya. Nggak usahkan syariat yang banyak, untuk sholat aja masih nggak mau. Kalau dikatakan dia tidak beriman juga marah gitu kan. Tapi ketika dia mengatakan saya beriman, dia nggak tahu ya, yang dia imani itu siapa. Ya, iman itu kan lahir karena tahu banget siapa yang kita percayai. Iman itu kan artinya kepercayaan. Anda tidak kenal siapa yang Anda percayai, gimana Anda mau mempunyai kepercayaan yang kuat? Ya. Kalau kepercayaannya kuat, keyakinannya kuat, maka untuk menghambakan diri dengan syariat Allah itu mudah.
Karena kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Ya. Contoh gampangnya gini. Anda didatangi oleh seseorang meminta Anda untuk investasi. Anda mau nggak investasi sebesar-besarnya ketika Anda nggak percaya sama orang itu? Kira-kira mau nggak, Pak? Nggak mau. Ya. Sehingga Anda menolaknya, Mas maaf ya, saya bukan yang nggak percaya. Ya. Kemudian Anda cari alasan, padahal sesungguhnya Anda nggak percaya. Ya begitu juga orang yang mengatakan dirinya beriman ketika dia tidak kenal dengan Allah, diminta untuk ibadah. Ibadah itu menjadi berat karena dia kepercayaannya itu tidak lahir dari pengenalan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kalau iman yang paling fundamental itu adalah beriman kepada Allah, maka Anda harus kenal dengan Allah. Nah, tidak ada jalan lain. Anda harus kenal dengan Allah. Bal haqiqatul iman ay ya'rifal ladzi yu'minu bihi. Bahwa hamba itu benar-benar mengenal zat yang dia beriman kepadanya. Wa yabdhulu juhdahu, dan dia mencurahkan segala kemampuannya fi ma'rifati asma'ihi wa sifatih, di dalam mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, hatta yablugha darajatal yaqin, sampai dia mencapai tingkatan al-yaqin. Al-yaqin itu kesempurnaan ilmu. Jadi mengenal Allah melalui nama-namanya dan sifatnya tidak hanya sepintas-sepintas, ya, tapi benar-benar dipelajari sampai Anda mencapai tingkatan yakin yang benar-benar mengetahui tentang dia. Ya, karena al-yakin itu adalah tamamul ilm, kesempurnaan ilmu. Wa bihasbi ma'rifatihi bi rabbih yakunu imanuh. Maka sejauh mana dia mengenal tentang Rabb-nya, tentang Tuhannya, yaitu Allah, maka seperti itu pula kadar keimanannya. Fakullama izdada ma'rifatuhu bi rabbih izdada imanu. Semakin dia mengenal Allah, maka dia semakin semakin bertambah keimanannya, semakin kuat keimanannya. Wa kullama naqasa. Tatkala pengenalannya kepada Allah itu kurang, maka akan berkurang pula keimanannya, kadarnya juga akan lebih kurang. Naam. Wa aqrabu tariqin yusiluhu ila dzalik tadabburu sifatihi wa asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Dan jalan terdekat yang bisa menyampaikannya untuk benar-benar mengenal Allah adalah dengan memahami sifat-sifatnya, nama-namanya subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kemanfaatan yang keempat, mempelajari nama dan sifat Allah membuat kita benar-benar bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah, karena kita kenal dengan baik siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Yang kelima, beliau mengatakan annal ilma bihi ta'ala, bahwa mengenal Allah, mengetahui tentang Allah, aslul asya'i kulliha, adalah pokok dari segala sesuatu. Hatta innal arifa bihi haqiqatal ma'rifah yastadillu bima arafa min sifatihi wa af'alihi ala ma yaf'aluhu wa ala ma yashra'uhu minal ahkam. Bahwa berilmu tentang Allah itu adalah pokok dari segala sesuatu. Sumber segala sesuatu itu adalah kita mengetahui tentang Allah. Ya. Sehingga kata beliau, orang yang benar-benar mengenal Allah, dia bisa mengambil petunjuk melalui sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, ya, untuk
mengkoneksikannya dengan syariat Allah yang berupa hukum-hukum agamanya. Jadi hukum-hukum agama Allah itu ya, yang tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, itu semua berangkat sumbernya dari sifat-sifat Allah dan perbuatannya. Nah, kalau kita kenal Allah melalui sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya Allah yang ada di dalam nama-namanya Allah, kita akan dengan mudah mengetahui nyawa dari setiap hukum yang Allah letakkan. Kenapa Allah meletakkan hukumnya seperti ini? Karena kita bisa mencari akar masalahnya, bahwa karena Allah itu mempunyai sifat seperti ini. Kenapa Allah mensyariatkan ini, memberi keputusan hukum seperti ini, baik dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi SAW? Karena ini sejalan dengan sifat Allah, ini sejalan dengan perbuatan Allah. Nah, ketika ada orang yang berijtihad mencari istimbat hukum yang mungkin tidak ada bakunya di dalam Al-Quran dan sunnah, ketika dia mengenal Allah dengan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, ijtihadnya itu akan cenderung kepada ijtihad yang benar. Hukum yang dia ambil dalam istinbatnya lebih tepat karena dia kenal dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, dibanding orang yang tidak demikian. Kenapa sekarang ini banyak orang yang fatwanya ngawur-ngawur? Karena dia tidak tahu tentang Allah. Ya, memberikan fatwa seenaknya, memberikan ijtihad seenaknya. Karena dia tidak pernah belajar mendalami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat berhubungan. Ya. Kita nih manusia, ketika kita mengambil pilihan, ya, ketika misalnya kita memilih pasangan, mengambil pekerjaan dan sebagainya, sering sekali sesuai nggak dengan karakter kita. Umumnya orang mengambil keputusan-keputusan di dalam hidupnya sesuai dengan karakter dia kan, dengan sifatnya dia kan. Iya. Maka hukum-hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala itu lahir dari sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka menjadi penting untuk seseorang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah di dalam menjalankan agamanya. Kemudian kata beliau, li'annahu la yaf'alu illa ma huwa muqtada asma'ihi wa sifatih. Karena tidaklah Allah memperbuat kecuali apa yang menjadi kandungan dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya. Fa'af'aluhu da'iratun bainal adli wal fadl. Maka perbuatan-perbuatan Allah itu berporos antara keadilan dan kemuliaannya, wal hikmah dan juga hikmahnya. Kalau ada hukum Allah yang terlihat kok berat bagi kita, ketahuilah hukum Allah itu penuh dengan keadilan, tidak akan mendolimi Anda. Allah itu tahu bahwa Anda pasti mampu melaksanakannya. Karena Allah tidak akan memberatkan suatu diri kecuali sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah itu maha adil. Nah, kan terkait dengan sifatnya Allah. Nggak mungkin Allah itu memutuskan hukum yang mendolimi manusia. Sebagai contoh, ketika Allah tetapkan bahwa hukum bagi kriminalitas adalah dengan yang sebanding, nyawa dibayar nyawa. Iya. Kemudian kriminal yang membuat hilangnya anggota badan, tangan dibalas tangan. Ya. Apapun hukumnya kisos. Itu dengan keadilan Allah tidak akan mendolimi kita. Kita nggak usah cari hukum lain. Kalau kita cari hukum lain, cenderung kita pasti ada unsur kezaliman di dalamnya. Entah itu kezaliman kepada pihak pelaku atau kepada pihak korban. Ya. Makanya ketika Allah menetapkan bahwa pembunuhan itu hukumnya nyawa dibalas nyawa, wa fil qisasi hayatun ya ulil albab, kata Allah. Di dalam kisos itu ada kehidupan wahai orang-orang yang mau berfikir. Karena Allah menetapkannya penuh dengan keadilan untuk menjaga kehidupan manusia. Orang nggak sembarangan membunuh. Karena kalau dia membunuh dengan sengaja, dia harus dibunuh pula. Ya, dan orang akan jera. Itu sudah menjadi keadilan Allah. Taib.
Jadi nafasnya hukum Islam itu berangkat dari kemahaadilan Allah yang merupakan sumber dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hal-hal yang menyenangkan kita, ya, yang membuat kita merasa bahagia dengannya, maka itu semua berangkat dari kasih sayang dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan Allah itu antara keadilannya atau kasih sayangnya. Kalau kita merasakan kebaikan-kebaikan dari setiap hukum Allah, baik hukum takdirnya atau hukum syariatnya, maka itu berarti berangkat dari kasih sayangnya. Kalau kita merasa hal-hal yang buruk, hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit dari hukum takdirnya atau hukum syariatnya, maka ketahuilah itu berangkat dari keadilannya. Tidak pernah Allah itu mendolimi. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai segenap hambaku, aku haramkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian, di antara kalian. Fala tadzalamu, maka kalian jangan saling menzalimi. Ya. Maka kalau kita merasa berat akan hukum Allah, ketahui itu tidak ada kezaliman di dalamnya. Anda dibebani oleh Allah dengan melaksanakannya karena Allah tahu bahwa Anda mampu. Tapi sering sekali sebetulnya kita nggak mau melaksanakannya bukan karena nggak mampu. Tapi kenapa? Karena kita nggak mau. Tapi alasannya kalau ditanya, kenapa Pak nggak dilakukan? Iya, saya belum mampu. Padahal kita nggak jujur, bukan Anda nggak mampu, nggak mau. Beda ya antara nggak mau dengan nggak mampu. Taib. Fa'af'aluhu da'iratun bainal adli wal fadli wal hikmah. Maka perbuatan-perbuatan Allah itu berporos antara keadilannya dan juga anugerahnya serta hikmahnya. Walidzalika la yashra'u ma yashra'uhu minal ahkam illa ala hasbi maqtadahu hamduhu wa hikmatuhu wa fadluhu wa adluhu. Oleh karena itu, tidaklah ada syariat yang Allah syariatkan dari hukum-hukum agamanya melainkan sesuai dengan keterpujian Allah, sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan anugerahnya, dan sesuai dengan keadilannya. Nah, maka hukum takdir Allah dan hukum syariatnya itu antara keadilan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi sifat Allah. Kulluha haq, maka semua hukumnya itu benar. Wasidq, semua hukumnya itu adalah kejujuran. Wa awamiruhu wa nawahi, demikian pula perintah-perintah dan larangan-larangannya adlun, merupakan keadilan, wa hikmah, dan penuh dengan hikmah. Nah, Masya Allah. Berarti kemanfaatan yang kelima mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah agar kita mengetahui hukum-hukum syariat Allah itu lahir dari kemahaadilan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada 5 kemanfaatan mempelajari nama-nama dan sifat. Ini secara lebih kurang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Taib. Atau disebutkan juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya. Nah, kita ulangi secara ringkas apa 5 kemanfaatannya tadi supaya lebih gampang kita simpulkan. 1, mempelajari nama-nama dan sifat Allah merupakan semulia-mulianya pengetahuan. Iya. Semulia-mulianya pengetahuan, sehingga seorang hamba yang menghasilkan ilmu tentang nama-nama dan sifat Allah
maka dia mendapatkan semulia-mulianya pemberian Allah kepada dirinya. Yang kedua, bahwa mengenal Allah ini membuat seorang hamba bisa mencintainya, berharap kepadanya, ikhlas untuknya, merasa takut kepadanya, dan itu hanya bisa dengan mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk untuk mengabdi kepadanya, dan seorang hamba tidak bisa benar-benar mengabdi dan menghamba kepada Allah kecuali dia harus kenal dengan Allah yang dia ibadahi, dan itu hanya terjadi dengan mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Yang keempat, bahwa rukun iman yang paling fundamental adalah beriman kepada Allah, dan beriman kepada Allah itu akan menjadi sebaik-baiknya iman kalau kita kenal dengan Allah, dan mengenal Allah hanya dengan mempelajari tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, bahwa hukum-hukum Allah yang ada di dalam syariatnya itu berangkat dari perbuatan-perbuatan Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, maka kita bisa mengetahui nyawa dari hukum-hukum tersebut kalau kita kenal secara baik tentang Allah melalui nama-nama dan sifatnya. Nah, itu akan sangat membantu kita untuk gampang mencerna hukum-hukum Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadi ada 5 yang disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah. Taib. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Intinya bahwa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nama dan sifatnya adalah sebesar-besarnya sebab untuk menambah keimanan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Baik, di akhir ini saya coba nukilkan ya. Ini ucapan yang sangat baik dari Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Syifa'ul Alil. Taib. Beliau mengatakan begini, walaysat hajatul arwahi qat ila syai'in a'zama minha ila ma'rifati bariha wa fatiriha wa mahabbatihi wa dhikrihi wal ibtihaji bihi wa talabil wasilati ilaih wa zulfa indahu wa la sabila ila hadha illa bima'rifati awsafihi wa asma'i. Kata beliau, ruh seorang hamba itu tidaklah membutuhkan sesuatu yang lebih agung, sesuatu yang lebih besar, melebihi daripada mengenal tentang penciptanya. Gak ada yang paling dibutuhkan oleh ruhnya manusia melainkan mengenal tentang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ruh kita ini tidak ada yang lebih agung, yang lebih besar yang dibutuhkannya melebihi daripada mencintai Allah, mengingat Allah, berbangga dengan Allah, bersenang-senang dengan Allah, mencari kedekatan kepada Allah. Ini yang sangat dibutuhkan oleh ruhnya manusia kalau dia ingin bahagia. Ya, nggak ada yang lebih besar, yang lebih dibutuhkan, yang lebih agung daripada mengenal Allah, mencintai Allah, mengingat Allah, ya, mencari kedekatan kepada Allah dan bersenang-senang dengan Allah. Itu yang paling dibutuhkan oleh jiwa manusia, oleh ruh manusia. Wala sabila ila hadza, namun tidak ada jalan untuk menuju ke arah itu illa bima'rifati awsafihi wa asma'i, kecuali hanya dengan mengenal sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Fa kullama kana al-'abdu biha a'lam kana billahi a'raf. Tatkala seorang hamba itu lebih berilmu tentang nama dan sifat Allah, maka dia lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahu atlabu wa ilaihi aqrab,
maka dia akan lebih menginginkan Allah dan lebih dekat kepada Allah. Wa kullama kana laha ankaru wa kullama kana laha ankara, tatkala dia lebih tidak mengenal Allah, tidak mengenal nama-namanya dan sifatnya, kana billahi ajhal, ketika dia lebih tidak mengenal nama-nama dan sifat Allah, maka dia lebih bodoh tentang Allah. Wa ilaihi aqrah, dan dia lebih membenci Allah. Wa minhu ab'ad, sehingga dia lebih jauh dari Allah. Jadi selama ini sekarang sudah terbongkar rahasia kita, kenapa kita tidak merasa begitu dekat dengan Allah, sehingga ibadah kita itu hampa, nggak ada rasanya itu ibadah. Karena ternyata kita nggak mengenal Allah. Ketika kita tidak mengenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya, maka kita semakin jauh dari Allah. Nggak ada koneksinya di situ, nggak ada keterkaitan hati yang mendekat kepada Allah. Ya, sehingga rasanya ibadah itu hambar di dalam hati. Karena nggak ada ikatan hati dengan Sang Penciptanya. Kenapa? Karena kita nggak kenal. Itu. Makanya kata beliau, hamba itu akan menjadi lebih jauh dan lebih membenci Allah. Dalam artian cintanya kecil sekali. Wallahu yunazzilul abda min nafsihi haitsu yunazziluhul abdu min nafsihi. Masya Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Allah itu menempatkan seorang hamba terhadap dirinya sebagaimana hamba itu menempatkan Allah pada dirinya. Paham nggak maksudnya? Kalau kita menempatkan diri kita tidak mengenal Allah dan jauh dari Allah, Allah akan menempatkan kita dalam kondisi tidak dikenal oleh Allah dan lebih jauh dari Allah. Ya, tergantung kita. Di mana kita mau menempatkan diri kita dari Allah. Kalau kita menempatkan diri kita lebih mengenal Allah, lebih dekat kepadanya, ya, memposisikan diri kita sebagai orang yang sangat mengerti tentang Allah, maka Allah akan posisikan dirinya kepada kita juga seperti itu. Allah akan lebih mengenal kita, Allah akan lebih mendekat kepada kita. Ya, makanya di dalam hadits qudsi dalam Sahih Al-Bukhari, seorang hamba itu kalau mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat kepadanya sehasta. Ini sejengkal, ini sehasta. Iya, segini ya, sehasta ya. Gak salah kan? Berarti mana yang lebih mendekat? Allah. Kalau kita memang mempunyai keinginan untuk mendekat kepada Allah, Allah jauh lebih mendekat kepada kita. Makanya kata Nabi SAW, kalau seorang hamba itu taqarraba ila rabbih shibran, dia berusaha mendekat kepada Allah dengan sejengkal, Allah taqarraba ilaihi dhira'an, Allah mendekat kepada dia dengan sehasta. Kalau dia mendekat kepada Allah dengan sehasta, maka Allah mendekat kepadanya dengan sedepah. Berapa sedepah? Ini sedepah ini. Kalau ini sehasta. Kita mendekat kepada Allah dengan jarak sehasta, maka Allah mendekat kepada kita dengan jarak lebih lagi, lebih dekat lagi, lebih jauh lagi Allah mendekat kepada kita. Jarak yang Allah dekatkan kepada kita lebih, yaitu sedepah. Ya. Dan kalau seorang hamba itu mendekat kepada Allah dengan berjalan, kata Nabi SAW, maka Allah akan mendekat kepadanya dengan berlari-lari kecil. Kalau dia mendekat kepada Allah yamshi, dengan berjalan, Allah mendekat kepadanya harwalah, dengan berlari-lari kecil. Tinggal tergantung kita, mau nggak kita mendekat kepada Allah, kita lebih mengenalnya melalui nama dan sifat Allah. Ya, maka kalau kita posisikan diri kita lebih dekat kepada Allah dengan mengenal Allah sebaik mungkin, maka Allah akan lebih mengenal kita. Kalau kita mengingat Allah, kita akan lebih diingat oleh Allah. Ya, kalau kita melupakan Allah, Allah lupakan kita. Nasullaha fa ansahum anfusahum, kata Allah. Mereka lupakan Allah, Allah buat mereka bahkan melupakan kemaslahatan diri mereka sendiri, dunianya dan akhiratnya. Nah, jadi kata Imam Ibnul Qayyim, Allah itu menempatkan seorang hamba terhadap dirinya sebagaimana hamba itu menempatkan Allah pada dirinya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menambah keimanan kita kepada Allah,
ya, dan juga menjadi sebab kita mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Saya sudahi, wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya. Banyak ya, sebetulnya banyak sekali tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum mungkin bisa membaca misalnya buku Al-Qawaidul Muthla karya Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Ada juga fikih asma wa sifat yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr ini. Antum mungkin coba jalan ke perpustakaan, ke toko buku, barangkali ada terjemahannya. Ada ya? Nah, itu coba beli, baca ulang, baca ulang. Itu Masya Allah. Ya, dijelaskan oleh beliau fikihnya, kandungannya, maknanya apa. Kalau Qawaidul Muthla itu lebih kepada kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dua buku ini bagus. Nah, jadi kalau memang bisanya baru dibaca sendiri, baca. Kalau ada yang belum paham, tanya. Jangan diam. Nanti salah paham malah menyimpang keyakinannya. Tanya. Kalau nggak paham, tanya kepada orang yang berilmu dari ustadz-ustadz sunnah yang ada. Thaib, akan lebih baik kalau seandainya antum tidak mendapatkan majelis kajian tentang al-asma wa sifat ini, maka antum cari rekaman audionya, ada barangkali. Coba browsing, sekarang kan semua biasanya sudah direkam dalam rekaman audio atau mungkin videonya, entah di YouTube atau di yang lain gitu. Nah, kalau bahasa Arabnya banyak, cuman kalau bahasa Indonesianya ya barangkali ada ustadz-ustadz yang sudah membahasnya. Memang ini pelajaran yang langka di kita, jarang sekali. Iya, kita banyak mempelajari tentang akhlak. Akhlak itu tidak akan lahir dengan bentuk yang baik, yang bagus, yang diinginkan, kalau tidak lahir dari keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia harus dibentuk dulu kepribadiannya di atas keimanan, baru lahir akhlak-akhlak yang mulia. Ya, karena kebanyakan kita ini memang karena lahir di lingkungan yang sudah rusak dengan berbagai macam pengaruh budaya dan lingkungan, akhirnya sulit untuk berakhlak mulia kecuali dengan harus mempelajari tentang keimanan secara baik, sehingga kita bisa melakukan akhlak yang mulia itu dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya orang kalau sudah terbentuk kepribadiannya karena dia mempunyai keimanan yang baik kepada Allah, maka urusan akhlak itu mudah. Ya. Tapi kalau setiap kajian kita diisi dengan akhlak, tapi kita nggak punya dasar keimanan yang baik, percuma. Banyak nggak orang yang tahu tentang korupsi itu jelek, haram, akhlak yang buruk? Apa dikira koruptor itu nggak tahu? Tahu nggak mereka kira-kira? Sangat tahu, tapi kok dilakukan? Masalahnya masalah keimanan. Ya, keimanan ini dari mana sumbernya? Bermula dari pengetahuan yang baik tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin, jadi ini coba mungkin bisa dipelajari lewat buku-buku terjemahan tadi ditulis oleh para ulama. Ya, coba cari di mana? Di toko buku. Barakallahu fiik. Nah, ada yang lain? Ya. Ya. Yaitu diantara bahagiannya menggunakannya di dalam doa. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razzaq, Ya Mannan, Ya Wahhab, urzuqni rizqan katsiran thayyiban mubarakan fi.
Gitu kan? Ya Allah, aku minta rezeki kepadamu dengan rezeki yang penuh berkah. Tapi sebelumnya kita sebutkan nama-namanya yang maha indah ini tadi. Bentuk pengamalan yang lain, masing-masing nama itu kan punya sifat yang indah dari sifat-sifat Allah. Ya tadi sudah kita sebutkan sebetulnya di awal majelis. Misalnya Allah mempunyai sifat Allah maha mengetahui, Allah maha melihat segalanya. Iya kan? Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Bahkan Allah mengetahui semua apa yang ada di dalam dada kita. Tidak ada rahasia yang tidak Allah ketahui. Bahkan yang lebih tersembunyi daripada rahasia diketahui oleh Allah, yaitu bisikan-bisikan jiwa manusia. Apa yang lahir dari ini? Rasa takut kita kepadanya. Kita merasa diawasi oleh Allah. Sehingga berdampak apa? Sehingga kita tidak mau bermaksiat kepada Allah. Karena Allah pasti tahu. Bagaimana mungkin kita melakukan maksiat ketika kita dalam keadaan sendiri? Kita pikir orang gak ada yang tahu. Allah yang di atas tahu Anda berbuat maksiat. Nah ini kan membuat rasa takut. Kita bisa mengontrol diri agar jauh dari kemaksiatan. Gitu. Demikian pula banyak sebetulnya, makanya harus didalami. Misalnya Allah punya sifat Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ini kalau didalami dengan pendalaman yang luar biasa, bahkan bisa mengucur air mata kita. Karena kita ini pendosa. Kalau seandainya Allah itu tidak Maha Pengampun, kita akan hancur. Ya, kita ini malu dengan dosa-dosa kita. Hanya orang lain nggak tahu apa yang sudah kita perbuat. Makanya sebagian salaf ketika dia disanjung, dipuji oleh orang, manusia pada pengen dekat karena dianggap orang soleh. Semuanya kepingin duduk di sampingnya karena dianggap oleh manusia bahwa dia orang soleh, orang baik. Maka kata sebagian salaf, namanya Muhammad bin Wasi' rahimahullah, kalau seandainya, kata beliau, "Lau kana lidzunubi raihah," kalau seandainya dosa itu punya bau, lama qadirtum an tajlisu indi, kalian tidak akan mampu duduk di sampingku. Iya. Karena orang nggak tahu. Ya, tapi Allah tahu. Nggak ada yang luput dari Allah. Kalau bukan karena kemaha pengampunan Allah, habis kita. Kalau setiap dosa yang kita perbuat kita disiksa, dihukum oleh Allah, kira-kira kita bisa selamat nggak? Nggak bakal. Karena kita ini pendosa. Dan Allah tahu itu. Allah katakan, innakum mukhti'una bil-laili wan-nahar. Dalam hadis qudsi, di dalam Sahih Muslim, kalian itu melakukan perbuatan dosa siang dan malam. Wa ana, kata Allah, aghfirudz dzunuba jami'an. Aku mengampuni semua perbuatan dosa. Fastaghfiruni. Hanya permintaan Allah satu, mohon ampun kepadaku. Aghfir lakum. Aku ampuni kalian. Ini kan kalau kita dalami, ya kan, dengan hati yang ingin mendekat kepada Allah, bisa mengucur air mata kita karena mengingat dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat dan betapa baiknya Allah kepada kita. Menjadi penting nggak mempelajari nama dan sifat Allah itu? Sudah pasti kita akan lebih mencintainya, kita akan lebih berharap kepadanya, kita akan lebih merasa dekat, kita akan lebih merasa tulus kepada Allah. Maka sebesar-besarnya sebab yang menambahkan keimanan adalah mempelajari nama-nama dan sifat Allah. Begitu Pak. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.